Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Agung Putra Yogiswara. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado, Prodi Teknik Sipil, jurusan Konstruksi Bangunan Gedung. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang beton daur ulang atau recycled agregat, di mana dosen pengampu saya yaitu Dr. Riria Rumbayan STMN. Kita masuk ke materi. Motivasi saya memilih topik ini adalah yang pertama untuk isu lingkungan, yaitu konstruksi adalah penyumbang limbah terbesar, baik limbah konstruksi atau pembongkaran, dan konsumsi agregat alami yang tinggi. Yang kedua itu tantangan untuk Indonesia, yaitu kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masif harus sejalan dengan praktik ramah lingkungan. Visi berkontribusi pada inovasi material konstruksi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. Konsep dasar, definisi dan prinsip konsep dasar daur ulang atau BDU, yaitu beton yang sebagian atau seluruh agregatnya digantikan oleh agregat daur ulang yang diperoleh dari penghancuran limbah beton bongkaran bangunan. Prinsip dasar yaitu penghancuran atau crashing. Limbah beton dipecahkan menjadi ukuran agregat kasar maupun halus. Penyaringan atau screening. Agregat dipisahkan berdasarkan gradasi. Pencampuran menggantikan agregat alami dalam proporsi tertentu untuk memproduksi beton baru. Kita masuk ke materi. Masalah dan solusi. Masalah yang ingin diselesaikan oleh teknologi beton daur ulang atau BDU, yang pertama yaitu masalah konstruksi konvensional. Yang pertama, peningkatan limbah CNDW yang membebani TPA dan mencemari lingkungan. Solusinya yaitu dengan beton daur ulang adalah mengurangi volume limbah konstruksi secara signifikan atau prinsip waste management. Yang kedua itu eksploitasi agregat alam seperti pasir dan batu pecah yang terbatas dan merusak ekosistem. Solusinya yaitu menghemat sumber daya alam dengan substitusi agregat alam oleh RA. Yang ketiga itu emisi karbon atau CO2 yang tinggi dari produksi semen dan transportasi material jarak jauh. Di mana dengan solusi berpotensi mengurangi emisi dengan meminimalkan transportasi material dan praktik sirkular ekonomi. Kita masuk masalah dan solusi. Yang di sini masalah yang dipecahkan oleh teknologi beton ABDO bisa kita digambar yaitu mengurangi TPA limbah konstruksi, menghemat sumber daya alam, pemurnian emisi CO2, mengurangi biaya pembuangan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu contoh penerapan nyata di dunia konstruksi Indonesia. Untuk penerapan, pertama, agregat pengganti. Agregat daur ulang digunakan sebagai pengganti parsial atau penuh agregat alami dalam campuran beton untuk struktural, non-struktural, atau struktural tertentu. Yang kedua adalah trotoar paving block dan jalan setapak. Limbah beton dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil dan dimanfaatkan untuk material konstruksi jalan dan pelengkap non-struktural. Yang ketiga adalah material lapis pondasi atau base course. Pemanfaatan limbah beton sebagai material cement treated base atau CTB untuk perkerasan jalan lentur atau flexible pavement. Yang keempat adalah inovasi produk, pengembangan paving block dan produk prakcor non-struktural. Yang kelima, komitmen industri. Beberapa pabrik di Indonesia telah menerapkan praktik daur ulang limbah pabrik. Kita masih di contoh penerapan nyata di dunia konstruksi Indonesia. Kita bisa lihat di sini gambarnya, mulai dari agregat pengganti, trotoar, paving block, dan jalan jembatan, material pelapis pondasi atau base course, inovasi baru yaitu toilet portable, dan komitmen industri, Wika beton sebagai contoh, tiang pancang. Kita masuk ke data atau hasil studi mengenai beton daur ulang di Indonesia. Sumber 1, penggunaan agregat kasar daur ulang pada beton, yang dimana bersumber Suharwanto dan Komarudin tahun 2017. Yang dimana topiknya di sini, kuat tekan dan tarik beton daur ulang dari bongkaran perkerasan kaku jalan. Hasil, agregat daur ulang dari bongkaran perkerasan kaku jalan berpotensi sebagai pengganti agregat kasar. Kualitas RA mengandung sisa mortar yang mempengaruhi sifat mekanis. Implikasi,
menunjukkan limbah perkerasan jalan bisa menjadi sumber daya utama RA. Sumber yang kedua yaitu penggunaan agregat daur ulang dan bahan tambah, yang mana bersumber di sini Jurnal Rekayasa Sipil tahun 2025. Topik pemanfaatan beton daur ulang dengan kombinasi fly ash dan nanosilika. Hasil, agregat daur ulang dapat menggantikan hingga 50% agregat alami tanpa mengorbankan kuat tekan secara signifikan, terutama dengan penambahan bahan tambah. Implikasi dengan perlakuan tambahan yaitu pozolanik material seperti fly ash, performa BDU dapat ditingkatkan mendekati beton konvensional. Kita masuk di keunggulan dan tantangan BDU di konteks Indonesia. Keunggulan, lingkungan mengurangi limbah konstruksi dan konservasi agregat alam. Ekonomi menghemat biaya material mentah dan memangkas biaya pembuangan limbah. Mendorong green building dan circular ekonomi. Sosial penciptaan lapangan kerja baru di sektor pengelolaan limbah konstruksi. Tantangan, kualitas RA yang sering mengandung sisa mortal, retak mikro, dan gaya serap air atau aborsi yang tinggi. Kurangnya infrastruktur daur ulang atau pabrik penghancur yang komersial dan massal di Indonesia. Belum adanya standar nasional di Indonesia atau SNI yang kompresif dan spesifik untuk penerapan beton daur ulang struktural skala besar. Persepsi pasar yang masih menganggap BDU memiliki kualitas lebih rendah dari beton konvensional. Kita masuk ke ide pengembangan dan adaptasi lokal teknologi beton daur ulang. Yang pertama, sistem koleksi terpusat, yang mana mendirikan fasilitas penghancur limbah beton, crushing plant, skala regional di kota-kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, Bandung. Fasilitas ini tidak hanya mengurangi RA, tetapi juga menguji kualitasnya secara ketat sesuai standar yang berlaku, menjamin suplai agregat yang konsisten. Yang kedua, penggabungan dengan material lokal. Beton daur ulang pozolan tropis mengintegrasikan agregat daur ulang dengan material pozolan lokal Indonesia, misalnya fly ash dari PLTU, abu sekam padi, atau abu vulkanik sebagai pengganti parsial. Tujuan meningkatkan kinerja atau kuat tekan dan mengurangi porositas BDU. Kita masuk ke integrasi dengan kondisi material dan iklim tropis Indonesia. Kondisi iklim tropis Indonesia memiliki kelembapan dan curah hujan tinggi yang menuntut durabilitas atau ketahanan beton yang kuat terhadap pelapukan dan serangan zat kimia, misalnya sulfat dan klorida. Adaptasi material, perlakuan awal RA menerapkan proses peredaman atau pelapisan pada RA untuk mengurangi daya serap air yang sangat penting dalam iklim lembab. Yang terakhir adalah penerapan super platizer, penggunaan bahan tambah untuk menjaga kelembapan beton tanpa menambah air. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Beton daur ulang adalah solusi konkret untuk mengatasi dilema antara pembangunan infrastruktur yang masif dan pelestarian lingkungan. Meskipun memiliki tantangan dalam hal konsistensi kualitas dan regulasi di Indonesia, beton daur ulang adalah material masa depan yang esensial dalam mewujudkan green construction dan circular economy. Mengapa mahasiswa teknik sipil harus memahami teknologi beton masa depan? Sebagai calon insinyur, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun secara kuat, efisien, dan bertanggung jawab. Memahami beton daur ulang berarti kita siap merancang solusi yang tidak hanya memenuhi standar secara teknis, tapi juga menyelamatkan bumi dengan mengubah limbah menjadi sumber daya. Sumber referensi yang saya gunakan di sini yang pertama adalah jurnal ilmiah studi kuat tekan dengan bahan tambah. Yang kedua adalah jurnal ilmiah studi kuat tekan agregat bongkaran jalan. Sekian atas perhatian, sekian presentasi saya. Jika ada saran ataupun tambahan dipersilakan. Terima kasih.